Kelompok 5. Halo, perkenalkan, nama aku Rizky Triasanti dengan NIM 2513013099. Halo, aku Anaira dengan NIM 25130130130128. Halo, aku Resti dengan NIM 251301301028. Halo, aku Clara Sarika dengan NIM 251301301029. Jadi guys, hari ini kita bakal bersihin sampah. Di mana kita guys? Di Alkit. Nih banyak banget sampah Iya, plastik guys. yang berserakan. Ini nggak kelihatan ya kalau dari jauh nih, kita deketin tuh. Nih, deketin ya. Nih tuh. Kasih paham. Tuh, siapa sih yang jajan di sini? Astaga. Nono ya teman-teman. Nono. Kita mau bersih-bersih Oke, biar Indonesia semakin bersih. lebih tepatnya Alkit. Oke, kita akan mulai ya bersih. Jadi kita udah bawa plastik besar dan apa ini, Neng? Sarung tangan. Oh my god. Biar Kata-kata hari ini. jaga kebersihan biar tetap bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, sebelum bersih-bersih, nanti kita memakai APD terlebih dahulu ya, teman-teman. Biar tetap steril, ya. Oke, benar pakai benar. Oke, ini guys. Dan Udah, Agar yeay. tangan kita terhindar dari kuman-kuman sampah. Oke. Wah guys, ternyata sampahnya emang banyak ya, sampah plastik tuh di sini. Nih, kita udah mulai ngambil-ngambilin ya guys. walaupun ini sebenarnya kalau misal kita lihatnya dari jalan situ Kayak itu bersih nggak banget kelihatan ya. apa-apa, tapi begitu mendekat lihat guys sampah. Oh my god. Apapun tuh Ulang. merokok, guys, jangan merokok ya di sini. Ntar kalau kena kuku terus terbakar gimana? Ih, nanti kebakaran dong Alkit. Guys, lihat aku nemu emas. Apakah ini pertanda kelompok 5 terbaik? Ih banyak banget loh guys untuk rokok nih, rokok nggak boleh ya, ini bahaya nih, jangan bawa sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, guys. Bukan temannya. Bisa nggak? Aku bisa. Mau nggak tak ambilin, tapi nanti kalian kasih kata-kata dari ini. Wah, kalau nggak bisa, mau dibantuin. Kalian mau bantuin kita? Iya. Serius? Ya, 50 ribu. Ah, nggak boleh dong kalau gitu. Hey, lihat nih ada sampah industri kayak kawat. Gimana kalau misalnya pas anak-anak jalan terus mereka kena ini? Bahaya banget kan. Jadi, please hati-hati kalau mau buang sampah. Guys, ini tuh udah ada tulisannya dilarang membuang sampah sembarangan. Kenapa banyak yang masih membuang sampah sembarangan? Kalian kalau lagi ke Alkit, nggak cuma ke Alkit, ke tempat manapun nggak boleh buang sampah sembarangan ya, kayak gini. Harus buang sampah pada tempatnya, gitu ya guys. Betul guys. Kasihan pokoknya, nangis pokoknya. Ini selipin kayak gini itu nggak baik guys. Kasian pertumbuhan hewan. Untuk membersihkan dirimu. Iya, maafkan.
guys. Bersih. Sih, tadi kotor banget. Bahkan banyak banget beling-beling guys, pecahan ini gelas. Yeay. Yeay. Guys, lihat. Kenapa ada orang kepikiran buang sampah sampai ke dalam akar sini? Kasihan itu pohonnya. No guys, no. Ya guys. Boleh jajan asal buang sampah jangan sembarangan. Jadi kita udah selesai bersih sampahnya. Tuh sebanyak ini. Ini kita nggak semuanya, emang nggak muterin semuanya karena kita berempat doang udah camper gitu loh guys. Jadi Dan lapangannya sebesar ini. Lihatin nih seberapa besar lapangannya. Iya. segede itu guys. Ya kalau dari arah sini itu tuh sama sekali nggak kelihatan kalau ada sampah. Tapi coba kalau udah mulai ke situ terus bener-bener dilihatin itu sampahnya banyak banget, mulai dari sedotan, sampah plastik, cup gitu banyak banget, ada sendok-sendok juga. Kayaknya itu sampah orang biasa ya. Iya, nah kalau di pinggir-pinggiran sini itu banyak tuh kayak sampah minyak, sampah cangkang telur, tisu, itu tuh tolong banget ya yang jualan di sini. Kalau misalkan emang mau jualan, harus bawa tong sampahnya sendiri biar nggak mencemar, apalagi pohon. Kasihan loh guys, pohonnya. Nah, Aneh. Dadah, see you. See you. Nah, jadi nih teman-teman, kita udah selesai nih tadi kegiatan bersih-bersih di lapangan Alkit tadi. Nah, melalui kegiatan bersih-bersih di lapangan tadi, kita jadi tahu bahwa kegiatan bersama teman sekelompok tadi bisa menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu bukan menjadi tanggung jawab kita individu aja, tapi bisa juga menjadi tugas bersama. Dari situ kita bisa juga belajar bahwa hal kecil yang dilakuinnya itu bersama-sama bisa menghasilkan suatu perubahan yang nyata, yang berdampak nyata. Dimana tadi kita yang awalnya mulai dari memungut sampah, terus kita juga memastikan bahwa lingkungan itu yang awalnya kotor, banyak sampah berserakan, itu bisa jadi kembali bersih. Lalu semua tindakan itu punya dampak positif yang lebih besar dari yang kita kira. Nah, selain itu, kegiatan ini tadi juga bisa mengajarkan kita soal kepedulian, terus rasa disiplin, tanggung jawab, dan juga rasa memiliki lingkungan. Karena pada akhirnya tempat yang bersih itu tadi adalah tempat yang akan nyaman untuk kita semua. Terus apa sih kaitan kegiatan tadi dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, kita coba hubungin ya sama beberapa nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dengan menjaga lingkungan, kita menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Tertulis nih di kitab-kitab suci, kalau misalnya kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah bentuk penghormatan kita terhadap anugerahnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Peduli terhadap lingkungan sama dengan peduli terhadap manusia lain. Jadi, dengan membersihkan lapangan, kita dapat menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang. Itu artinya, kita menghargai, kita peduli pada hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang layak. Selanjutnya, ada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, kerja kelompok itu masuknya ke sila ketiga, karena di sila ketiga itu kita nyatuin beberapa orang dalam satu kelompok. Nah, pada kelompok ini kita tuh cuma terdiri dari 4 orang kan, yang isinya tuh bisa kompak untuk bersihin alun-alun tadi, untuk bersihin sekitar alun-alun tadi. Dan kita tuh belajar untuk menyatukan perbedaan karakter satu sama lain untuk tujuan yang sama dan menjaga lingkungan bersama.
Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pada kegiatan kali ini tuh disangkutin ke sila keempat karena selama kegiatan kelompok pasti kita adanya diskusi nih buat kita mau nentuin di mana, buat kita nentuin kegiatan apa. Nah, kegiatan itu tuh termasuk dalam sila keempat dalam Pancasila. Selanjutnya itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lingkungan yang bersih memberikan manfaat yang merata. Tidak ada yang dirugikan dengan membersihkan lapangan. Setiap orang, baik yang ikut kegiatan maupun yang hanya menggunakan lapangannya, itu mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman. Jadi teman-teman, inti pesan moral dari kegiatan yang telah kita lakukan yaitu kegiatan bersih-bersih ini bukan sekedar mengambil sampah. Ini tuh mewujudkan wujud kecil dari nilai-nilai Pancasila yang telah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, saling peduli, bekerja sama, bermusyawarah, dan menciptakan manfaat yang adil untuk semua orang. Lalu dari 4 orang kita membangun perubahan yang bisa dirasakan, mungkin perubahan kecil yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Terima kasih.